Halo Bro dan Sis, balik lagi di channel YouTube Aneka Ragam. Oke, jadi di depan Mimin ini sekarang sudah ada motor Honda Beat Pop yang di-repaint atau dimodifikasi repaint menggunakan konsep liverynya Gresini Racing. Nah, tahu kan Gresini Racing kan? Timnya Marc Marquez itu loh. Nah, gimana nih? Keren banget kan? Nah, jadi di video kali ini Mimin bakalan menceritakan proses pengerjaan dari motor Honda Beat Pop ini nih, hingga menjadi istimewa seperti ini. Nah, mulai dari pemilihan konsepnya, terus juga warna yang digunakan, dan juga di akhir video nanti Mimin bakalan sedikit review-review lagi hasil repaint dari motor Honda Beat Pop ini. Oke Bro dan Sis, sekarang Mimin bakalan mulai cerita dari proses desain motor Honda Beat Pop ini. Nah, kita kan sudah menetapkan untuk konsepnya itu akan mengikuti livery dari Gresini Racing. Nah, kurang lebih konsep Gresini Racingnya seperti ini nih. Setelah beberapa penyesuaian seperti garis-garis merah dan posisi sponsor, dan seperti inilah konsep ideal Gresini Racing pada Sportmatic. Nah, gimana konsep 3D-nya? Udah mirip banget kan dengan aslinya? Pastinya dong. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita melakukan proses desain pada motor Honda Beat Pop ini, sekarang tim Sapporo lanjut untuk melakukan proses pengecatan. Tapi, tentunya, sebelum itu kita melakukan proses koreksi terlebih dahulu. Nah, jadi untuk kondisi spare part-nya pada bagian depan ini masih baru. Dalam arti belum ada repaint sama sekali, dan untuk bagian belakang sudah pernah di repaint menggunakan warna B11 white ditimpa menggunakan P01 Pearl. Nah, untuk proses koreksinya kita hanya melakukan proses pengamplasan dan pencucian saja, karena tidak ada bodi atau spare part yang patah maupun baret patah. Oke, setelah proses pengamplasan selesai, kita lanjut ke proses pencucian. Oke Bro dan Sis, untuk bodinya sudah layak untuk di repaint, dan jadi untuk step pengecatannya kita tidak akan menggunakan primer dan juga epoxy, karena untuk bodi bagian belakang baru satu kali repaint, dan untuk bodi bagian depan itu belum pernah repaint sama sekali, dalam arti masih baru. Nah, pasti ada yang tanya nih, Min, emang boleh tanpa primer? Jelas boleh Bro dan Sis, selama kondisi spare partnya masih bagus, dalam arti masih baru Bro dan Sis. Kalau misalkan kondisinya masih baru, itu boleh langsung naik ke warna utama, dengan catatan warna utamanya sudah dilengkapi dengan teknologi 3-in-1 atau 4-in-1. Oke Bro dan Sis, sekarang kita langsung masuk ke proses pengecatan warna utama. Nah, jadi untuk warna utama kita menggunakan warna terbaru nih dari Sapporo Ultimate, yaitu LC03 Ducati Blue. Nah, jadi warna ini didesain khusus untuk menyamai warna tim Gresini Racing. Tapi mungkin cukup banyak nih Bro dan Sis yang menilai kalau warna ini tuh mirip dengan salah satu ciri khas warna paslon nih Bro dan Sis, yaitu paslon nomor 2. Ada yang setuju nggak nih? Kalau setuju, tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi untuk proses penyemprotannya kita melakukan proses penyemprotan dengan cara tipis-tipis merata ke seluruh bagian, dan untuk penggunaannya kita gunakan sebanyak 2,5 lapis supaya semua permukaan tertutup dengan sempurna. Oke, pengecatan warna utama udah selesai semua nih. Jadi kita akan keringkan dulu, dan setelah kering kita akan masuk ke proses pemasangan stiker. Nah, sambil nunggu warna utama pada bodi halus benar-benar kering sempurna, kita lanjut dulu untuk proses pengecatan spare part lainnya nih. Jadi kita akan repaint dulu bagian bodi kasarnya nih. Untuk bodi kasar kita akan repaint menggunakan warna K36 Dashboard Black, dan tentunya untuk step-stepnya Mimin gunakan plastik primer terlebih dahulu. Nah, penggunaan plastik primer ini sifatnya opsional ya. Jadi kalau misalkan Bro dan Sis pingin tanpa plastik primer, itu boleh. Masih rekat banget.
Tapi kalau misalkan rekatnya pengen extreme banget, nah bro dan sis boleh menggunakan plastik primer terlebih dahulu. Oke, pengecatan pada bodi kasar udah selesai. Sekarang kita lanjut lagi ke pengecatan velg nih. Nah, untuk velg sesuai dengan konsepnya kita akan menggunakan warna hitam. Tapi untuk warna hitamnya kita menggunakan OV02 Original Black Honda supaya terlihat seperti original Hondanya. Nah, untuk velg ini karena sebelumnya udah pernah di repaint menggunakan Sapporo Ultimate dan baru satu kali repaint, jadi kita tidak menggunakan epoxy bro dan sis. Jadi karena di bawahnya udah pernah di epoxy, kita langsung naik ke warna utama OV02. Nah, untuk penggunaan OV02 ini kita gunakan sebanyak 2,5 lapis. Oke bro dan sis, untuk proses pengecatan velg udah selesai dan kita lanjut ke proses pengecatan spare part lainnya. Nah, untuk spare part lainnya yang menggunakan warna utama yang sama adalah bagian CVT. Ini sama-sama menggunakan warna utama OV02 Original Black Honda. Nah bro dan sis, untuk pengecatan CVT sudah selesai. Sekarang kita lanjut lagi ke pengecatan knalpot nih. Nah, jadi knalpot ini awalnya udah lumayan kusam dan cukup banyak karatnya. Jadi kita memutuskan untuk repaint knalpot ini karena nggak afdol rasanya kalau misalkan bodinya itu udah bagus, velgnya udah keren, tapi knalpotnya masih kurang. Jadi akhirnya kita putuskan untuk repaint knalpot ini. Nah, untuk knalpot ini pastinya kita repaint menggunakan varian high temp dari Sapporo Ultimate, yaitu HT01 High Temp Black Ultimate. Nah bro dan sis, kurang lebih itu untuk proses pengecatannya. Nah, setelah proses pengecatannya selesai semua, mulai dari bodi kasar, bodi halus, velg, dan spare part lainnya, Mimin lanjut lagi ke proses pemasangan stiker yang ada di bodi halus nih. Nah, untuk proses pemasangannya, seperti biasa Mimin dibantu dengan air dan sabun. Nah, supaya proses fittingnya itu lebih gampang bro dan sis. Dan selain itu, untuk pemasangan stiker-stiker yang ada di bodi bagian depan ini ada cukup banyak penyesuaian, terutama di bagian sponsor antangin dan unibat ini ada yang harus dipotong untuk menyesuaikan dengan bentuk bodi motornya. Nah, selain itu, di bodi batok depan ini ada warna merah nih bagian samping depan sini, dan ini bukan stiker bukan sis, ini adalah cat. Nah, awalnya sih kita pengen pakai stiker, cuman ternyata setelah dipikir-pikir ya, untuk pemasangan stiker sebelah sini agak sulit karena ada lekukan ke bawah, terus nyerong ke atas dan juga nyerong ke pinggir. Itu agak sulit jika menggunakan stiker. Nantinya untuk jangka panjangnya mungkin bakalan nggak awet, takutnya seperti itu. Jadi akhirnya Mimin memutuskan untuk merepaint bagian sisi batok ini gitu bro dan sis, menggunakan warna S28 Scoopy Red. Nah, warnanya sama kan. Oke, proses pemasangan stikernya udah selesai, dan tentunya setelah pemasangan stiker selesai, lanjut lagi ke proses finishing clear menggunakan 2K81 Clear Coat AS. Nah, untuk proses finishing ini Mimin menggunakan 2,5 lapis, dan untuk proses pengerjaannya lapis ke-0 tipis-tipis seperti ini nih. Setelah itu dijeda kurang lebih selama 5 menit dan lanjut lagi ke proses finishing clear lapis yang pertama. Nah, untuk lapis yang pertama ini teknik penyemprotannya tipis-tipis hingga tebal merata. Oke, setelah selesai lapis pertama, kita jeda lagi selama 10 menit dan naik lagi ke lapis yang kedua dengan teknik yang sama, tipis-tipis hingga tebal merata. Dan inilah hasilnya. Beuh, gimana bro dan sis? Belum poles aja udah super duper klimaks buat kayak gini. Apalagi setelah dipoles, iya nggak?
Oke bro dan sis, sekarang kita akan tunggu sampai benar-benar kering dulu, kurang lebih ya 1-2 minggu. Setelah itu Mimin akan masuk ke proses pemasangan spare part-nya. Nah bro dan sis, kurang lebih itu untuk proses pengerjaannya, mulai dari proses desain, terus pengecatan, terus pemasang stiker, pasang, dan juga proses poles. Dan hasilnya seperti ini, mantap banget kan? Nah di akhir video ini Mimin bakalan sedikit review lagi kira-kira spare part apa aja yang di repaint, terus bagian mana aja yang di repaint. Jadi sekarang kita akan mulai dulu review dari bodi halus. Nah, jadi untuk bagian bodi halus tentunya ini di repaint menggunakan warna terbaru dari Sapporo Ultimate, yaitu LC03 Ducati Blue. Nah, jadi warna ini kita kombinasikan dengan warna merah, itu bagian stiker-stiker yang ada di belakang dan juga depan. Dan tentunya supaya konsepnya tuh mirip-mirip dengan livery aslinya, kita tempelkan juga sponsor-sponsor yang ada di MotoGP dan ditempel di sini, sehingga tampilannya itu jadi lebih mirip bro dan sis. Nah jadi untuk finishingnya kita menggunakan finishing 2K81 Clear Coat HS sebanyak 2,5 lapis. Dan untuk step akhirnya kita melakukan proses poles aluminium 2.1 untuk memaksimalkan hasil finishingnya. Nah selanjutnya selain bodi halus, kita juga merepaint bagian bodi kasarnya. Jadi awalnya bodi kasarnya udah mulai kusam. Nah, akhirnya kita refresh lagi menggunakan K36 dashboard black dengan step-step pengecatan, plastik primer, dan K36 dashboard black, sehingga daya rekatnya tuh menjadi lebih maksimal. Jadi kalau misalkan ketendang-tendang atau bawa barang itu masih aman bro dan sis. Nah selanjutnya bagian parts yang di repaint adalah bagian velg dan juga CVT. Nah, velg dan CVT ini menggunakan warna yang sama, begitupun juga dengan shock breaker depan menggunakan warna OV02 original Black Honda, sehingga looknya itu lebih kelihatan original. Nah, yang terakhir adalah bagian mika lampu sen dan juga stop lamp. Ini biar tampilannya jauh lebih gahar atau lebih racing. Nah, kita smoke menggunakan SM01 sebanyak 1,5 lapis aja, nggak perlu tebal-tebal, supaya looknya itu masih kelihatan original tapi kelihatan racing gitu bro dan sis. Nah kurang lebih itu aja sih bro dan sis yang di repaint pada bagian motor Honda Beat Pop ini. Gimana hasil akhirnya? Keren banget kan? Super istimewa banget kan? Tentunya dong. Nah mungkin itu aja sih yang bisa dibahas pada repaint atau modifikasi repaint pada motor Honda Beat Pop ini, dan semoga bisa jadi inspirasi buat bro dan sis yang punya motor
Honda Beat Pop. Oke bro dan sis, segitu aja untuk video kali ini. Sapporo, always innovating, always outstanding. Easy now. Easy. Easy now. Easy.